Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Novi Prasanti, spesialis kedokteran jiwa, peserta Latsar CPNS 2022 angkatan 32 kelompok 3. Pada agenda 3 kali ini dengan pengampu materi Bapak Dr. Andes Muhammad Kafi MSI akan menyampaikan mengenai literasi digital ASN. Untuk pertama, kita harus tahu apa sih sebenarnya literasi digital itu? Literasi digital merupakan pembelajaran dan kemampuan untuk berpikir inovatif memakai teknologi. Apa saja dampak positif literasi digital? Dalam pembelajaran bisa membantu proses dalam mendapatkan sumber-sumber untuk mendukung proses pembelajaran secara benar, signifikan, dan memberikan manfaat dalam membuka peluang baik itu bagi ASN sendiri ataupun bagi masyarakat luas. Kerangka dari kerja literasi digital untuk kurikulum itu ada terdiri dari 4 hal, yaitu digital skill yang merupakan kemampuan untuk mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, teknologi informasi komunikasi, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Di sini, seorang ASN diharapkan mampu memahami tidak hanya menggunakan saja, namun bisa berinovasi dalam mengembangkan media-media digital, sistem operasi digital dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Digital kultur merupakan kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian, kebudayaan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kita tahu bahwasanya tugas dari seorang ASN bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan kebijakan publik, melainkan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Hal ini diharapkan dengan adanya sumber daya manusia yang mampu menggunakan sistem digital akan memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk mengenal dan mulai menerapkan sistem berbasis digital. Peningkatan kompetensi literasi digital ASN diharapkan membawa dan menjawab tuntutan perubahan dan kebutuhan reformasi transformasi birokrasi. Dengan adanya kolaboratif antara sumber daya manusia atau ASN yang digital, masyarakat digital, dan dibarengi dengan pemerintah digital, ekonomi digital, maka akan terbentuk Indonesia Digital Nation, di mana Indonesia Digital Nation akan mendukung menjadi salah satu cara mewujudkan Indonesia sejahtera. Selanjutnya, yang ketiga, digital ethic. Di sini adalah kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Semakin kemajuan zaman, seharusnya seorang ASN harus bisa lebih inovatif dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi. Seperti saat ini, Indonesia sedang mengalami pandemi COVID. Kita tahu dalam pandemi COVID, ada hal-hal atau keterbatasan dalam melakukan rutinitas aktivitas sehari-hari. Dengan kemajuan teknologi, kita bisa berkumpul, bisa sama-sama mendapatkan informasi, melaksanakan aktivitas dengan cara virtual melalui Zoom, Google Meet, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Sehingga data-data informasi tetap terus didapatkan dan disebarkan ke masyarakat. Hal ini merupakan contoh dari penyesuaian diri terhadap seseorang untuk mengetahui dan memahami
kemampuan teknologi informasi komunikasi yang terus meningkat. Selanjutnya, yang keempat, digital safety, yaitu kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, literasi digital mampu melindungi data dan privasi diri dalam lingkungan digital, baik itu hal yang berkaitan dengan rahasia internal suatu instansi ataupun rahasia dari suatu bangsa. Dengan peningkatan penyimpanan data, memungkinkan data akan tersimpan secara aman. Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan, literasi digital ini sangat bermanfaat bagi seorang ASN di rumah sakit. Adanya eksplorasi media digital mampu membantu mengakses segala data-data ataupun pelayanan-pelayanan di rumah sakit seperti pelayanan SIM RS, rekam medis yang tersimpan secara aman, secara rahasia, dan secara terstruktur. Melalui telemedicine conference dapat dilakukan kolaborasi secara virtual tanpa harus bertemu secara langsung, namun tetap memberikan kontribusi pelayanan yang maksimal kepada pasien. Kemudian, dalam pengelolaan informasi, data tersimpan dan tersusun dengan rapi dengan konten lingkungan digital. Demikianlah paparan literasi digital ASN kali ini. Terima kasih.